Pelapor kita kali ini namanya adalah Julie. Nama saya Julie, umur saya 20 tahun, dan saya punya kisah. Ini bukan lagi zamannya Siti Nurbaya. Bapak saya meninggal sejak saya SMP, dan mama saya meninggal sejak saya SD. Tapi di sisi lain, mama tiri saya selalu menjodohkan saya dengan seorang duda. Dan seorang duda itu yang benar-benar genit. Saya juga gak pernah habis pikir apa mama sejahat itu. Sedangkan Julie sendiri mengaku kalau dia sudah memiliki pacar yang sudah berhubungan dengan dia selama 2 tahun. Kenapa ibu kamu gak suka sama pacar kamu yang sekarang? Karena dia tuh masih belum punya pekerjaan tetap. Dan aku juga punya bukti Mas Uya, Kak. Waktu pas Julie jalan ke mall itu, Julie lihat om itu sama cewek jalan nih. Julie videoin. Julie pun membawa bukti berupa sebuah foto dan video. Bukti itu adalah dia pernah melihat si om-om yang dijodohkan oleh ibunya kepada dia ini pernah berjalan dengan seorang wanita di sebuah tempat. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengikuti insting saya. Kita datang ke tempat konveksi ibunya Julie. Kayaknya Julie gak berani masuk deh, Kak. Ya nggak apa-apa. Soalnya mama tuh kayak gitu, Kak. Gak bakalan ngizinin kalau misalnya ikut-ikut Iya, kayak tapi gini. kalau kamu nggak minta izin sama mama kamu, ya ini nggak akan bisa jalan. Tapi maksudnya nggak tahu mama Julie tuh kayak gimana Kalau orangnya. kita nggak izin sama ibu kamu, kita nggak bisa ngelanjutin nih. Iya, ya. Ya udah, ya kita coba dulu. Coba Yuk. kita coba dulu. Ayo, coba. Assalamualaikum Bu. Bisa ngobrol sebentar? Ada apa ini Juli rame-rame? Ada kamera segala. Ada apa ini Juli? Kita mau minta tolong sama ibu, kita mau ngobrol sebentar. Kalian mau saya campur. Iya, kita mau cerita sama ibu. Ya, Bu. Ya, saya mau ngomong. Ya. Ibunya Julie marah-marah, dia tidak terima kalau masalah ini dibawa ke televisi. Sebentar aja. Lihat saya Bu, ngobrol. Kita pengen ngomong baik-baik, kita nggak mau ngomong teriak-teriak begini Bu. Ini masalahnya ini masalah perasaan Julie. Ibu marah-marah kenapa? Berarti ibu ada salah. Saya nggak mau Mas. Juli itu menikah sama pria yang nggak jelas. Makanya kita pengen ngomong itu Bu. Ya, tapi permasalahannya ibu menjodohkan Julie dengan orang lain yang Julie nggak suka. Mas nggak usah ikut campur. Ayo Juli, kamu masuk. Ayo masuk. Masuk kamu Juli. Bu. Ya, masuk Juli. Mas Uya, Kak Jem. Ibu, dengar saya dulu, ibu dengar saya. Mas Uya, ini rumah saya. Jangan mentang-mentang Mas Uya itu artis ya. Kamu Mas Uya keluar aja. Julie pun dibentak-bentak, Julie pun dimarahi, dan kita pun ikut kena marah. Julie ditarik ke dalam dan kita diusir keluar dari tempat itu. Iya. Saya kesel banget sama Mas Uya. Dibilang jangan ke rumah, tapi malah tetap ke rumah. Lihat apa yang terjadi. Gimana nih Mas Uya? Ya udahlah nggak gini, kita nggak bisa maksa nih karena udah wilayah mereka, udah kita keluar aja, cabut aja. Yuk. Ayo, cepet. Juli. Cepet. Ayo, cepet. Ayo, cepetan. Saat kita berjalan menuju mobil, tiba-tiba Julie lari dan Julie pun terjatuh di jalan. Aduh, kamu sih. Luka nggak? Ayo. Sakit nggak? Enggak. Tuh kan Mas Uya sih gak percaya. Julie juga bilang apa? Kalau mama tuh gak bisa kayak gitu Mas Uya. Susah sih Mas Uya mah dibilanginnya. Iya bukan, kalau saya kan Coba dulu.
Ya, saya cuma nyoba doang karena biar gimana pun. Kalau ini permasalahan antara kamu dengan ibu kamu, yang pertama kali harus didatangkan adalah ya ibu kamu. Ya, oke, sekarang gini, kasih clue kita mau kemana deh? Tahu aku, mama pernah cerita dia itu pengusaha mebel. Oke. Lalu kita memutuskan untuk langsung pergi ke tempat usaha cowok yang dijodohkan oleh ibunya Juli ini. Namanya adalah Om Effendi. Kenapa saya panggil Om? Karena umurnya jauh lebih tua daripada Juli. Oke, ya udah, yuk. Kita udah mau nyampe. Sampainya di sana, saya mengutus Jessica dan Joe untuk turun. Dan kita melihat ada seorang wanita yang marah-marah. Namun saat Joe dan Jessica turun, wanita itu pergi. Dan saat wanita itu pergi, Nih, lihat. Juli bilang bahwa itu wanita yang pernah saya temui di mall. Itu adalah wanita yang pernah saya foto jalan bersama Om Effendi. Jadi ibu-ibu yang tadi di sana, ya, terus barusan pergi, itu sama dengan orang yang ketemu sama kamu ibu-ibu di mall. Iya, yang Bawa anak. Pertanyaannya, kenapa wanita tersebut ada di tempat usahanya Om Effendi ini? Ada hubungan apa antara wanita itu dengan Om Effendi? Apakah pacarnya? Apakah itu istrinya? Atau itu teman bisnisnya? Atau apa kita nggak tahu. Saya coba mau ketemu sama Pak Effendi sebentar. Ngapain sama mau sama Pak Effendi? Pak? Enggak, saya ada perlu Pak. Ini kamera juga untuk apa ini? Enggak, Enggak, Pak. Kenapa ini? Cari tahu dulu, ini kenapa nih coba? Pak Effendinya Pak. Bisa Bisa, Effendi-nya nggak ada Pak. saya mau bisa ketemu di mana kira-kira? Kalau saya nih sampai terganggu nanti saya bisa dipecat Pak. Udah Pak. Iya, Pak. Tim kita kayaknya ada masalah dikit di situ. Iya, Pak. Oke. Aku curiga deh sama bapaknya kenapa giliran kita sebut sama Pak Effendi Langsung kayak orang bingung. bingung dan takut gitu. Kenapa ya? Ya gue gak ngerti. Tadi barusan dia bilang, katanya dia lihat ada ibu-ibu Iya, yang marah-marah. yang marah-marah. Ah. Terus ibu tuh pergi. Nah, Iya. dia pas pergi, dia bilang katanya ibu itu adalah Pernah ketemu sama Juli di mall, dia tuh bawa anak nih, Kakak. Lihat ini fotonya nih. Itu yang kamu Kan? bilang dari awal. Kan? Sama ibu-ibu tadi kan? Tadi gue sempat lihat. Apa dia istrinya Pak Effendi? Nggak mungkin. dan tadi kenapa nanya itu marah-marah kenapa lo nanya? Kita gak sempet nanya tadi Mas Wi, soalnya dia udah keburu ngusir Langsung. kita kan. Kak, tak dulu bentar ya. Juli ke bawah dulu bentar. Kenapa? Dia ngapain? Bentar. Mau ngapain sih? Kenapa sih di luar sih? Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Ya, tapi lu nggak bisa kayak gitu dong. Kenapa di saat gue lagi susah kayak gini, tapi lu sama sekali nggak bantu? Gimana? Pacarnya, dia bilang sama pacar. Sebagai pacar gua, Kayak lu sama berantem. sekali nggak ngebelain gua. Maksud lu apa sih? Kamu ngapain sih? Kok nangis? Kok nangis sih? Oh itu siapa tadi yang nelpon? Coba cerita dulu. Aku nggak habis pikir sama cara aku. Kenapa di saat kayak gini tuh dia sama sekali gak ada ngebantuin aku. Yang aneh dengan hati. Dia tuh nggak mau kalau misalnya kayak dibilang bangkang sama orang tua, dia tuh selalu nurut sama orang tua. Tapi di saat kayak Oke. gini tuh dia butuh dirinya itu buat bantu gua, atau dia peduli atau apalah usaha dia buat nginin Juli, tapi sama sekali nggak ada. Sedangkan Juli tuh udah berusaha sekuat tenaga buat Juli tuh mempertahankan hubungan buat Juli tuh nggak putus sama dia. Tapi kenapa dia tuh kayak gitu? Ya, Feedbacknya kayak ya, gitu ya, ke ya. Juli. Gimana nggak sakit hati coba? Di hari kedua kita melakukan investigasi. Akhirnya Mas Uya ngutus gue untuk ngobrol hati ke hati dengan mamanya Juli.